setuju hal itu? Ini berkaitan dengan kasus hukum besar yang saat ini tengah ditangani KPK, khususnya sedang diselidiki oleh Novel Baswedan. Memang ada kasus hukum besar yang sedang ditangani saat ini dan sahabat kami Novel Baswedan adalah kasatgas, salah satu kasatgas di salah satu kasus, sebutlah kasus indikasi korupsi KTP elektronik, pengadaan KTP elektronik dengan indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun. Secara fakta memang ada kasus itu dan Novel adalah kasatgas dalam kasus itu, artinya punya peran yang cukup signifikan. KPK menduga ini ada kaitannya dengan penyelidikan IKTP? Nah, jika ini dihubungkan secara langsung, tentu kita membutuhkan pencarian informasi, pencarian fakta, dan beberapa proses penyelidikan atau penyidikan untuk bisa melihat misalnya serangan Selasa subuh itu terkait untuk memperlambat atau untuk menghentikan sebuah proses perkara yang sedang berjalan. Tentu belum bisa disimpulkan saat ini, karena itu kami selalu berkoordinasi sejauh ini, koordinasi dengan tim yang bergerak di kepolisian yang sudah olah TKP dan lain-lain, termasuk juga soal CCTV, sebenarnya pelakunya siapa, dan tentu saja kita berharap tidak berhenti hanya pada pelaku yang menggunakan motor pada saat itu, tetapi juga melihat kepentingan dari pelaku atau siapa yang menyuruh pelaku sehingga kemudian harus menargetkan atau menyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Karena kita tahu persis bahwa Novel adalah penyidik KPK dalam sebuah kasus. 1 minggu sebelumnya Novel hadir di persidangan sebagai saksi dalam kasus dengan terdakwa Irman dan Sugiarto dalam kasus IKTP tersebut, dan publik saya kira juga mengetahui soal itu. Kita nanti akan membahas spesifik apa saja yang sempat disampaikan Novel Baswedan dalam persidangan, karena kemudian menyebut ada nama-nama beberapa anggota DPR. Nanti saya akan konfirmasi dengan perwakilan DPR yang hadir malam ini. Tapi sebelumnya saya ke Mas Haris Azhar. Saya ingat saya pernah membaca Anda mengatakan pola serangan terhadap Novel Baswedan ini sebetulnya bisa dideteksi, terencana, sistematis dan sebagainya. Tolong ceritakan ke kami. Saya dan beberapa kawan-kawan coba mengumpulkan fakta atau informasi yang terkait dengan serangan di Selasa pagi subuh tadi, 2 hari yang lalu. Dan sebetulnya ada sejumlah informasi yang sangat berelasi dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Terkait dengan serangan misalnya, kita baca bahwa Novel bisa diduga keluar dari masjid tidak ketika semua jemaah keluar. Jadi ada kesaksian yang saya dengar bahwa ketika jemaah masih berdoa, wirid dan lain-lain pasca sholat, Novel sudah keluar lebih dahulu. Itu mungkin perlu dicek lebih jauh. Bahkan di informasi beberapa hari sebelumnya, ada orang-orang yang mencurigakan yang bahkan ikut berjamaah, di mana Novel ikut berjamaah sholatnya. Jadi sudah sedekat itu. Lalu juga kami dapat informasi, dan saya juga sudah lihat sendiri fotonya, saya pikir juga sudah teman-teman KPK sudah dapat dan juga polisi sudah dapat. Artinya orang yang patut diduga mengikuti atau ngintili Novel itu bahkan dengan kondisi yang nyaman, bisa duduk dan lain-lain, menggunakan motor meskipun plat nomornya bisa diduga itu palsu. Lalu juga ada 2 orang ini ya? Ada 2 foto dengan 2 orang yang dalam kondisi sangat rileks sekali, tapi dia sangat sabar menunggu itu. Artinya saya mau bilang bahwa terkait dengan Novelnya sendiri, memang atau begini, satu hal yang menarik, Novel keluar dari masjid ke tempat dia jalan itu patut diduga tidak lebih dari 1 sampai 2 menit. Hanya berapa detik. Bisa dapat informasi Novel keluar dari masjid. Artinya orang yang nunggu itu betul-betul memang siap hanya dengan waktu yang sangat singkat untuk mengeksekusi Novel dengan air keras ke mukanya. Dan ketika saya ngobrol dengan Novel, jadi dia dari belakang naik motor dan langsung ke mata. Jadi bukan diguyur yang kena imbasnya ke mata, bukan. Yang ditarget memang matanya? Yang ditarget memang seolah-olah matanya. Kalau saya dengar kesaksiannya Novel itu seolah-olah kayak ke matanya langsung. Nah, baru dia turun ke badan dan Novel buka baju sholatnya supaya tidak kena ke bagian badan yang lain. Jadi memang menurut saya perhitungan orang yang menyerang ini sangat spesifik, detail dan menguasai informasi pergerakan dari Novel itu sendiri. Oke, jadi direncanakan matang, dibuntuti, sempat sholat berjamaah bersama, spesifik alat penyerangnya. Jadi ini terorganisir, ini profesional? Profesional, dan ini butuh waktu yang cukup lama, bukan tindakan yang seketika terhadap Novel. Apa artinya itu? ICW melihatnya siapa yang memiliki kemampuan merencanakan sedemikian detail, sistematis, dan menimbulkan efek teror yang sangat?
Ya, Mbak, begini, sebenarnya kalau dari cerita teman-teman yang menelusuri fakta-fakta di lapangan, kita sudah bisa melihat untuk sementara waktu bahwa ini adalah sebuah organisasi. Ya, ini bukan individu-individu yang merasa tidak suka dengan novel untuk alasan-alasan individu. Ini tentu berhubungan dengan penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh novel atau dilakukan oleh KPK. Jadi saya kira ini sama persis kasusnya dengan misalnya Tama S. Langkun, staf ICW yang juga saya kira punya pola-pola yang hampir sama. Dibacok waktu itu? Dibuntuti selama kira-kira 2 minggu, baru kemudian dieksekusi di tengah malam. Jadi saya kira kalau kita melihat dari kasus-kasus yang ada, termasuk yang terakhir yang menyerang Novel Baswedan, ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejadian atau kriminal biasa. Akan tetapi sebuah kalau organisasi itu jadi maksudnya apa? Organisasi ini artinya ada struktur, ada pelaku utama, ada yang menjalankan di lapangan, ada perintah, ada yang memerintah, dan seterusnya. Anda mau mengatakan ini institusi negara? Bisa macam-macam kalau kita bicara organisasi, karena organisasi itu bisa organisasi kejahatan atau ada kelompok-kelompok tertentu di dalam institusi negara yang menggunakan instrumen-instrumen yang mereka punya untuk melakukan serangan itu. Katakanlah itu betul, Mbak Alisa, ada institusi negara atau kelompok dalam institusi negara. Kepentingannya apa? Kenapa Novel Baswedan? Apa yang pesan yang hendak disasar? Pesannya itu kan jelas sekali bahwa ada ada upaya untuk memberantas korupsi dan itu harus dihentikan, begitu. Bagaimana cara menghentikannya? Maka pilihannya adalah orang yang paling depan siapa sih? Siapa yang sebetulnya bekerja di tingkat lapangan dan siapa yang kemudian sampai saat ini rekam jejaknya itu sudah terbukti, Novel Baswedan. Itu yang kemudian kunci, yang menjadi kunci sehingga yang harus dihentikan atau yang harus dijadikan sasaran untuk menimbulkan rasa teror ini adalah Novel Baswedan. Kalau Novel Baswedan menjadi korban teror, bagaimana dengan yang lainnya? Kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya kemudian siapa yang punya kepentingan, ya kita harus mengakui bahwa Indonesia ini perjalanannya kan masih sangat jauh dalam hal pemberantasan korupsi di seluruh sel-sel pemerintahan, sel-sel negara. Kenapa Novel Baswedan? Yang jelas ini bukan serangan pertama, tadi Febri sudah katakan, dan tim Mata Najwa mengumpulkan berbagai serangan yang diarahkan spesifik ke Novel Baswedan. Berikut ini. Itu tadi berbagai serangan ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sebelumnya yang kami sampaikan ke Anda adalah sederetan kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Novel Baswedan. Mata Najwa, kita KPK kembali sesaat lagi.